Kalau dipajang iko laku galeh. Kalau dibuat iko kama doa sehat awak. Itu kan melenceng mana dari Islam itu. Memang ada orang, bahkan ada agennya tuh, gini, yang minta jimat, minta doakan, nanti ditaruh air di kuburan, seminggu setelah itu dibawa. Cerita turun temurun, dan itu entah iya entah tidak. Keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan tertentu yang diberikan kepada orang yang mengamalkan ilmunya, karena Allah berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Firdaus Abi. Kita sabui angku kira mai, angku salih yo angku kira mai. Sado kandaknya kabuliah, sado pintanya balaku. Penggalan lagu di awal konten ini didendangkan oleh Alexri Chaniago. Dia seorang musisi Indonesia asal Kota Padang. Lagu tersebut diciptakan sebagai bahagian dari penghormatannya kepada ulama Minangkabau asal Padang Pariaman, sekaligus sebagai bahagian mengingatkan orang jangan salah mengartikan keberadaan Ungku Saliah dengan fotonya yang bertebaran di banyak rumah makan milik orang Pariaman. Lagu Ungku Saliah ini menggunakan melodi Indang Pariaman. Ide menciptakan lagu tersebut karena Ungku Saliah ulama yang sangat terkenal dan sangat spesial di Pariaman. Sebagai seniman, ia menciptakan lagu tersebut berbeda dari karya-karyanya yang terdahulu. Masyarakat Pariaman menyebutnya dengan Ungku Saliah, tetapi orang Padang menyebutnya dengan sebutan Angku Saliah. Sosok Ungku Saliah. Tapi kalau orang Padang bilang Ungku. Kalau orang Padang Angku ya. Kalau orang Kota Tengah nih, Lubuk Binturun ya, Angku Saliah. Sebagian orang Pariaman ketika mendengar ada yang menyebut beliau dengan sebutan Angku Saliah, nyaris tidak banyak yang bisa menerima. Biasanya di Pariaman, sebutan Angku digunakan kepada sesama besar atau kepada orang yang lebih muda. Tetapi di Padang justru sebaliknya, sebutan Angku biasanya dari yang muda kepada yang lebih tua atau kepada sebutan untuk penghormatan. Beliau tidak banyak kandak. Beliau hanya ingin salamun, selamat dunia akhirat. Minta selamat dunia akhirat. Isi lagu ini meluruskan tentang sosok Ungku Saliah. Beliau berlevel sufi, mungkin juga wali Allah. Beliau sangat dekat dengan Tuhan, tidak pamer. Kenapa ada ide menciptakan lagu itu gitu kan? Ya, karena Angku Saliah ini ulama yang terkenal ya dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut itu sangat terkenal dan sangat spesial di mata masyarakat, baik di Pariaman atau di daerah sekitar Pariaman. Nah, misi lagu ini adalah meluruskan tentang keangkuan Salih ini. Di mata masyarakat, Angku Salih ini begana, begini, begitu. Padahal seorang yang telah berlevel sufi, atau mungkin juga wali, kita nggak tahu itu wali. Ya, orang seperti yang sudah dekat dengan Tuhan itu kan, tujuannya itu nggak muluk-muluk. Nggak pamer-pamer, nggak macam-macam. Cuman pendukung penontonnya hari ini terlalu pamer meninggi-ninggikan gitu. Mengistimewa-istimewakan, sehingga ada yang berpendapat kalau dipajang iko laku galeh. Kalau dibuat iko kama doa sehat awak. Itu kan melenceng mana dari Islam itu. Nah, Beliau tidak seperti itu. Beliau tidak seperti itu. Nah, beliau yang beliau cari hanya selamat dunia akhirat. Salamun. Salamun itu kata kunci di Islam. Selamat ya dunia akhirat. Ungku Saliah
atau Angku Salih lahir tahun 1887. Di saat kelahirannya, ia diberi nama oleh orang tuanya Dawat. Kampungnya di Sagia, Negari Limopuri, Limakoto Timur, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ayahnya seorang juru tulis, sehingga sering dipanggil Tuli. Padahal nama sebenarnya adalah Muhammad Ali, bersuku Mandailiang. Ibunya dari Sungai Saria, bersuku Sikumbang, namanya Tune. Ungku Salih adalah tokoh yang sangat terkenal dan sangat dihormati oleh warga Pariaman, Sumatera Barat. Ungku Salih adalah pengadut mazhab Syafi'i dan dikenal sebagai tokoh dan penyiar agama Islam di Pariaman, Sumatera Barat. Foto Ungku Salih sering terpajang di beberapa rumah makan yang pemiliknya berasal dari Padang Pariaman. Ada kisah lain di balik foto-foto tersebut. Terus karena banyaknya foto-foto Angku yang beredar di warung-warung, di awal-awalnya hanya di toko-toko milik orang Pariaman saja, terus berkembang kemana-mana. Dan saya tahu itu sebabnya kenapa itu fotonya beredar. Kenapa tuh? Karena diedarkan oleh ponakan beliau sendiri. Kalau saya melihat itu strategi bisnis saja, manajemen branding saja. Kalau saya selalu katakan manajemen branding sebenarnya yang kuat lagi. Karena dengan ada gambar ulama, diyakini orang keramat, orang-orang percaya makan di sana. Nah, di samping memang ada yang memang meyakini betul karena ini kalau bahasa agamanya tafaul. Berarti tafaul itu bolehnya dengan Nabi. Dengan Nabi boleh, ingin dapat berkah dari Nabi. Saya pengalaman ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu rumah makan kita itu, rumah makan Minang itu, pertama dulu pasti ada gambar, ada stempel Minang, stempel IKM-nya. Setelah ada gambar itu, nanti baru gambar ulama. Kalau dia orang preman, pasti gambarnya gambar Ungku Salih. Kalau untuk yang lain ada yang gambar Salih, ada gambar dia Candong, ada gambar lain, membuktikan dia sedang ulama aja. Itu di daerah-daerah yang minoritas kita. Saya pergi ke NTT, saya pergi juga ke Manado. Rumah makan itu seperti itu. Ada gambar Ungku Salih. Setelah ada dulu identitas Minang. Kalau di NTT memang pakai piagam, Pak. Karena dia bertanggung jawab pula, orang IKM Minang ini mengasuh dia. Jadi orang baru percaya ada betul lisensi Minangnya. Nah, ditambah lagi ulama. Jadi menurut saya itu bagian strategi bisnis orang. Mungkin kalau orang Candong, ya. Ya. Saya pernah juga ke Bali, begitu sampai masuk, nampak sekali gambar Ungku Salih. Langsung tanya, di mana premannya? Pak, tahu apa preman? Ada gambar Ungku Salih. Jadi identitas daerah. Nah, maksud jadi identitas daerah. Pak, kok harus gambarkannya? Ini orang kampung awal, orang Saleh, ada salahnya biar, ada masalah. Jadi tidak semuanya memasang gambar itu memang ada dimensi spiritualnya. Ada sudah menjadi dimensi bisnis untuk branding. Saya yakin kalau orang tarekat dia tahu nih yang kajinya kok enggak, tapi orang nyetanda orang Piaman pasang gambar tuh. Ini Jaleh Salih. Jaleh Salih namanya bagus. Tapi tetap juga memang ada orang, bahkan ada agennya tuh gini yang minta jimat, minta doakan, nanti ditaruh air di kuburan, seminggu setelah itu dibawa. Bahkan orang-orang Sungai Sari, orang yang punya hubungan dengan itu, sampai hari ini masih ada. Dan itu kan bentuk kepercayaan yang tak mudah mendeteksinya, karena itu menyangkut keyakinan orang pada seseorang. Pada usia belasan tahun, Dawat merantau untuk belajar ilmu tarekat kepada Syekh Muhammad Yatim, Tuanku Muda Padang di Surau Kalampalan, Ampalu Bukit, Ampalu Tinggi. Budi pekertinya yang santun membuat Dawat diberi gelar Salih oleh gurunya. Salih artinya anak yang saleh, sedangkan Ungku adalah panggilan untuk guru mengaji. Gelar Salih inilah yang kemudian melekat sepanjang hayat pada dirinya.
Dawat juga berguru kepada Syekh Aluma Nantuo di Koto Tuo Bukit Tinggi dan Syekh Abdul Rahman di Surau Bintungan Tinggi. Keduanya orang terikat. Ungku Salih pun membuka pengajian di Surau Ujuang, Gunung Sungai Saria, kampung halamannya. Ungku Salih dikenal dengan gelar Syekh Kiramatullah atau Karamah, atau dalam bahasa Minang, Kiramai. Ia diyakini sebagai orang keramat yang memiliki kesaktian. Di antaranya adalah kisah semasa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu agresi militer Belanda memasuki Sungai Saria. Banyak rakyat yang berdatangan untuk berlindung di surau Ungku Salih. Ungku Salih memimpin zikir dan hasilnya mortir yang dijatuhkan pesawat di samping surau tidak satu pun yang meledak. Hanya tercebur ke kolam. Tentu saja rakyat semakin banyak yang datang kepadanya. Tiba-tiba Ungku Salih berkata, "Ampang lapeh." Artinya penghambatnya sudah lepas. Serangan pasukan Belanda akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Pasukan Belanda pun menyerbu lalu menangkap banyak laki-laki di surau itu. Kemudian dibawa dan diikat serta digiring berjalan kaki ke Sicincin yang berjarak sekitar 27 km yang di sana merupakan markas besar Belanda. Cerita turun-temurun, dan itu entah iya entah indah, gitu. So, ya walau alam bisawab. Awak dengar cerita indahnya, nyo sakti, nyo keromahnya begini. Oh, sekumpulan orang yang ada dekat Ungku Salih ketika ditembak Belanda, yang hadirin semuanya tidak tembus peluru. Ungku Salih juga ditangkap. Kabarnya, walaupun dia dikurung di dalam sel, namun ketika waktu salat tiba, ia bisa keluar menembus jeruji besi. Setelah salat, ia masuk kembali tanpa membuka pintu sel besi. Pada lain kejadian, Ungku Salih memperingatkan rakyat di Pasar Lubuk Aluang, Padang Pariaman, untuk segera mengangkat padi yang terjemur. Akan turun hujan lebat. Itu katanya ketika itu. Padahal saat itu panas sangat terik. Ternyata tidak lama berselang, Pasar Lubuk Aluang dan sekitarnya dihujani oleh bom dan mortir Belanda. Tugu perang di Lubuk Aluang masih berdiri hingga hari ini. Kalau dari cerita mulut ke mulut nih, ulama-ulama kita tidak usah terlalu lama. Ulama-ulama yang terakhir ini saja. Misalnya kalau di Padang Pariaman itu ada Ungku Salih, itu meninggal tahun 70-an, kalau tahun 80-an baru. Belum lama. Itu kata orang ketika Belanda mau masuk, ketika mortir ditembakkan ke Pasar Usang, dia sudah memberitahu, "Hari kau jalabe, capek cari payung." Padahal jalabenya punya peluru. Malah ketika Lubuk Alung kena apa itu juga seperti itu, kena bom itu, dia lagi di pasar, dia seluruh orang lari, kena hujan akan turun, padahal tidak hujan. Nah, banyak mitos-mitos seperti itu, cerita-cerita seperti itu, sayangnya oleh masyarakat kita dimitoskan. Orang sakit pun banyak yang berobat kepada Ungku Salih. Obatnya apa saja yang ada di depan matanya. Orang kalau di kampung kita dulu kan sangat biasa, masyarakat apapun masalah kan mengadu ke ulama. Bahkan minta obat padi pun ke ulama, banyak tikus pun ke ulama. Bahkan pianggang pun, wereng pun minta obatnya ke ulama, dikasih dalam doa-doa. Tidak ada ilmunya, tapi karena dianggap ulama itu mulia, doanya makbul, nah, maka dia minta sama ulama. Pernah juga suatu ketika datang air bah, lalu Ungku Salih melemparkan batu kerikil ke arah air bah tersebut. Seketika itu saja, air bah pun berkelok. Kampung yang ada di depannya pun selamat. Kesaktian lain, cerita dari mulut ke mulut, Ungku Salih bisa meraga sukma. Dia bisa berada di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Kemudian mungkin juga dalam hal-hal tertentu di masyarakat sering disebut, ketika seorang ulama hari hujan dia tidak basah. Bahkan ada yang bisa menyeberangi sungai tanpa perahu, tanpa jembatan. Bahkan dalam kisah-kisah banyak hal, karamah itu seorang bisa hadir pada waktu yang sama di tempat yang berbeda.
Kesaktian Ungku Salih lainnya yang melegenda adalah perjalanannya ke balai-balai selingkaran Pariaman. Ada budaya pasar bergilir ketika itu. Dikisahkan Ungku Salih ke balai hendak membeli sesuatu, tetapi uangnya kurang. Bila pedagang tidak memberikan apa yang dibelinya, maka sepanjang harinya dagangan tidak akan laku. Sebaliknya, bila si pedagang memberikan apa yang hendak dibeli Ungku Salih, walaupun uangnya kurang, maka dalam sekejap laris manis dagangannya. Ungku Salih pun tidak pernah mau menerima gratis jika ditawarkan. Beliau juga sering tidak mengambil kembalian uangnya jika berlebih. Dia tidak terlalu acuh kepada harta dan benda. Nah, yang paling masih ingat dalam pikiran saya, misalnya dia belajar mau beli satu produk, berapa ini? Tidak jual dongku, memang tidak akan terjual, kata orang. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu. Atau cerita kalau angku bertanya ke orang mengalih kue toh, juang ke? Dia jual kue juang. Kalau orang yang mengalih itu salah menjawab, tidak jual dongku ya. Memang tidak langku sampai sanjo. Kelakuan Buya itu yang ungku itu yang awak dengar, setiap dapat PT itu kan ada anak-anak yang minta dia agihan sehabis-habisnya balik. Sekian didapat Dibagi balik. Jadi itu angku itu mempraktekkan inti dari kalimat hadis Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Nah, Buya atau Ungku Salih itu mewakafkan dirinya agar bermanfaat bagi orang lain. Perihal kekeramahannya, terkadang ada yang menyalahartikan. Jika hanya sebagai bentuk penghormatan atau karomah, tidaklah masalah. Tetapi jika dinaikkan lagi menjadi kultus, itu yang tidak boleh. Karena hal tersebut akan mengganggu tauhid. Nabi saja tidak dikultuskan. Tidak boleh. Apalagi sampai menuhankan. Kemudian juga dalam kajian tasawuf, ulama itu ada yang karomah, ada yang tidak karomah. Tapi prinsipnya, orang-orang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, atau dalam bahasa tasawuf para wali, itu dia diberi kemuliaan. Karena biasanya ayat yang dikutip itu terkait dengan itu juga, inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa, orang takwa itu akan ketakwaan lah yang menjadi penanda bahwa orang itu mulia. Jadi dia diberi kemuliaan. Kemuliaan itu karamah bahasa Arabnya. Dia berbeda dengan orang lain. Bisa jadi keramahnya itu muncul sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang. Kalau di Nabi namanya i'jaz, mu'jizat, yang memang bisa mengalahkan apapun juga. Tapi yang karamah itu dia tidak seperti mukjizat, tapi ada kesamaan lah, ada kelebihan-kelebihan, ada keunggulan-keunggulan. Artinya keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan tertentu yang diberikan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Karena Allah berjanji, "Man'amila", siapa yang mengamalkan ilmunya, yu'allimahu ma lam ya'lam. Dia akan diberikan apa yang tidak dia pelajari. Itulah bentuk karamah. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allah beri kami hidayah, hibahkan kepada kami, hadiahkan kepada kami ilmu min ladunni, dari sisimu ya Allah. Jadi namanya tanazul itu. Pemberian Allah kepada orang yang beramal dengan ilmunya, istiqomah dengan ilmunya, dan dia tercatat sebagai orang baik. Ketika Ungku Salih berpulang pada 3 Agustus 1974, makamnya dibuat dalam surau. Karena semasa hidupnya, Ungku Salih pernah berwasiat jika ia meninggal agar dikuburkan di suraunya. Makamnya di Korong Kampung Bendang, Nagari Sungai Sari. Orang Pariaman menyebutnya dengan sebutan Gubah Syekh Tuanku Salih. Sampai jumpa.
Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.